AC Milan kembali telan kekalahan di Liga Champions. FC Porto mengamankan poin penuh dalam menjamu AC Milan untuk pertandingan ketiga grup B Liga Champions di Estadio do Dragão. Gol tunggal dari Luis Diaz membawa FC Porto menang dengan skor akhir 1-0. Berkat hasil ini FC Porto sementara menduduki peringkat ketiga klasemen grup B dengan raihan 4 poin. Sedangkan AC Milan terpuruk di dasar klasemen tanpa meraih poin sama sekali. Sedangkan di pertandingan yang lainnya, Liverpool berhasil mengalahkan tuan rumah yakni Atletico Madrid dengan skor akhir 3-2. Gol Liverpool dicetakkan oleh brace dari Mohamed Salah dan juga gol dari Naby Keita. Sedangkan Atletico Madrid hanya mampu membalas 2 gol saja yang disarankan oleh Antoine Griezmann. Berkat hasil ini, Liverpool memuncaki grup B dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Mohamed Salah catatkan rekor yang baru. Mohamed Salah mencatatkan rekor sensasional bersama Liverpool usai dirinya mencetakkan 2 gol dalam partai Liga Champions dini hari tadi. Dalam laga ini, Mohamed Salah sempat membuka keunggulan Liverpool ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Gol ini sempat disahkan menjadi milik James Milner sebelum kemudian UEFA memutuskan bahwa Salah berhak atas gol tersebut. Mohamed Salah kemudian mencetakkan gol lagi pada pertengahan babak kedua, kali ini dari eksekusi penalti. Gol ini pun memastikan kemenangan 3-2 Liverpool atas Atletico Madrid. 2 gol ke gawang Jan Oblak membuat Salah kini tercatat sebagai pemain pertama sepanjang sejarah Liverpool yang sukses mencetakkan gol dalam 9 laga secara beruntun. Lionel Messi jadi pahlawan kemenangan PSG atas RB Leipzig. PSG mendapatkan perlawanan sengit dari RB Leipzig pada pertandingan fase grup Liga Champions. Namun PSG berhasil keluar sebagai pemenang dan mengalahkan RB Leipzig dengan skor akhir 3-2. Dalam kemenangan ini PSG mampu unggul terlebih dahulu lewat gol dari Kylian Mbappe di menit yang ke-9. Namun setelah unggul 1-0, PSG justru menurunkan tempo serangan. Akhirnya RB Leipzig pun menyamakan kedudukan di menit ke-28 lewat aksi dari Andre Silva. Bahkan RB Leipzig mampu mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Nordi Mukiele pada menit ke-57. Beruntung 10 menit kemudian Lionel Messi berhasil menyelamatkan PSG dari kekalahan. Messi sukses mencetakkan gol penyimbang di menit ke-67. Bahkan La Pulga berhasil membawa PSG unggul 3-2 lewat eksekusi penalti sempurna pada menit ke-74. PSG sejatinya berpulang besar, memperlebar keunggulan setelah mendapatkan penalti pada menit ke-94. Sayangnya Mbappe yang menjadi eksekutor gagal memaksimalkan peluang tersebut lantaran tendangannya melambung di atas mistar gawang. 18 klub Liga Inggris siap jika langkah Newcastle United dapatkan sponsor besar. 18 tim Liga Inggris sudah mengambil suara untuk membekukan aturan yang memperbolehkan perusahaan pemilik masuk sebagai sponsor. Hal ini bertujuan mencegah mengalirnya dana Arab Saudi ke Newcastle United. Rapat darurat tersebut sempat dilakukan para klub-klub Liga Inggris yang merasa kecolongan dengan proses akuisisi Newcastle United. Mereka khawatir jika perusahaan Arab Saudi itu siap mengucurkan dana besar guna menopang aktivitas belanja Newcastle United di bursa transfer. Dari 20 tim yang mentas di Liga Premier Inggris, 18 tim menyatakan setuju untuk membekukan aliran dana dari sponsor. Sisanya Newcastle United tak setuju dan Manchester City pun absen akan hal tersebut. Diketahui 18 klub tersebut berusaha mencegah langkah manipulatif yang siap diambil oleh Newcastle United nantinya. Thierry Henry tak yakin Arsenal akan berhasil bersama Arteta. Arsenal harus bersusah payah ketika mendapatkan hasil imbang 2-2 berkat gol penyama kedudukan dari Alexander Lacazette saat menghadapi Crystal Palace kemarin. Namun hasil tersebut jelas sangatlah mengecewakan. Hasil ini nampaknya cukup merujuk pada pernyataan Thierry Henry yang sempat mengatakan bahwa dirinya tidak cukup yakin dengan masa depan The Gunners di bawah asuhan Mikel Arteta. Dan benar saja mereka hanya mampu bermain imbang pada Senin malam ketika melawan Crystal Palace. Saya tak yakin jika saat ini Arsenal bergerak ke arah yang benar. Saya menunggu pertandingan melawan Brighton untuk melihat kami menguasai bola. Sayangnya aku tak melihat hal itu terjadi, kata Thierry Henry bernada pesimis. Dan hasil pertandingan kemarin saat melawan Crystal Palace telah memperjelas tidak konsistennya The Gunners di era Mikel Arteta.
Chelsea siap naikkan gaji dari Mason Mount. Mason Mount mulai mencuri perhatian publik sejak tahun 2019 silam. Ia diorbitkan oleh Frank Lampard dan semenjak itu ia menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea. Dan kini kontrak Mason Mount di Chelsea mulai menipis. Sang playmaker bisa meninggalkan Stamford Bridge di tahun 2024 mendatang. Dan kini dilansir dari Goal Internasional, manajemen Chelsea tidak akan membiarkan Mount pergi begitu saja. Dikabarkan ia akan diberikan kontrak yang baru yang bernilai besar. Sang playmaker saat ini adalah salah satu pemain terbaik milik Chelsea, namun gajinya saat ini tergolong cukup rendah, yakni sekitar 75.000 pounds per pekannya. Itulah mengapa manajemen Chelsea ingin segera mengikatnya dengan kontrak yang baru agar sang pemain bisa mengabdi lebih lama di Stamford Bridge. Walau begitu, belum tahu pasti berapa kenaikan gaji yang bakal diterima oleh Mason Mount. Kabarnya manajemen Chelsea ingin menyelesaikan negosiasi terlebih dahulu dengan Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan juga Trevoh Chalobah yang kontraknya akan segera habis. Ronaldo rekomendasikan Zinedine Zidane untuk melatih Manchester United. 1 bulan terakhir Manchester United berada dalam kondisi yang kurang baik. Tim berjuluk Setan Merah itu menelan serangkaian hasil buruk. Alhasil gelombang protes kepada Solskjaer mulai bermunculan. Dan mereka menuntut manajer asal Norwegia itu mundur dari jabatannya. Beredar kabar bahwa ada beberapa calon manajer yang sudah dikaitkan dengan Setan Merah. Terbaru nama Zinedine Zidane diklaim El Chingurito tengah menuju Manchester United. Rumor Zidane ke Manchester United itu dicetus oleh pakar transfer Spanyol yakni Eduardo Inda. Kepada El Chingurito ia mengungkapkan bahwa Zidane telah mendapatkan tawaran melatih Setan Merah. Menurut Inda, Manchester United mendapatkan rekomendasi khusus untuk mempekerjakan Zidane sebagai manajer baru mereka. Bintang baru mereka yakni Cristiano Ronaldo dilaporkan menjadi orang yang merekomendasikan Zidane ke manajemen Manchester United. Manchester City pasang bandrol 80 juta euro untuk Sterling. Winger milik Manchester City yakni Raheem Sterling dikabarkan menjadi salah satu prioritas utama Barcelona dalam upaya menambah opsi pemain di lini serang. Tak hanya di jendela transfer pertengahan musim ini, La Blaugrana juga disebut-sebut siap bermanuver untuk mendatangkan Sterling pada akhir bursa transfer musim panas mendatang. Kendati begitu, Barcelona agaknya bakal menemui jalan terjal untuk bisa memboyong sang winger asal Inggris tersebut. Pasalnya The Citizen telah menetapkan bandrol transfer yang cukup tinggi untuk sang pemain. Manchester City telah menetapkan nilai transfer setidaknya 80 juta euro untuk kepindahan dari mantan pemain Liverpool itu. Dari segi besaran nilai transfer, angka 80 juta euro untuk bisa mendatangkan Sterling terbilang cukup tinggi untuk Barcelona. Terlebih klub asal Catalan itu tengah berupaya keluar dari krisis keuangan. Zinedine Zidane diklaim bersedia gantikan Solskjaer di Manchester United. Jurnalis ternama asal Italia yakni Fabrizio Romano mengklaim bahwa Zinedine Zidane bersedia mengganti Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United untuk menjadi manajer yang baru. Klaim itu diutarakan oleh Fabrizio Romano saat berbincang ke kanal YouTube The United Stand. Fabrizio Romano meyakini Zidane maupun kandidat yang lain seperti Conte bakal tergoda untuk kembali melatih jika tawaran datang dari manajemen Manchester United. Meski melontarkan klaim itu, Romano memastikan sampai saat ini kursi kepelatihan dari Solskjaer masih aman. Pelatih asal Norwegia itu tetap mendapatkan dukungan dari pihak klub di tengah hasil buruk yang dialami oleh Dres Devil. Kendati tetap mendapatkan dukungan dari manajemen klub, posisi Solskjaer tidak berarti sepenuhnya aman. Mantan pelatih Cardiff City itu berpotensi mengikuti jejak dari David Moyes, Louis van Gaal, dan juga Jose Mourinho yang dipecat jika tak secepatnya membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan. Arsenal coba datangkan striker milik Real Madrid. Sejak musim lalu, lini serang Arsenal mendapatkan banyak sorotan. Ini disebabkan produktivitas gol milik The Gunners cukup menurun. Itulah mengapa Arsenal berburu striker yang baru. Mikel Arteta diketahui butuh juru gedor baru untuk memperkuat lini serang mereka. Dilansir dari Defensa Central, Arsenal sudah menentukan siapa striker yang akan mereka dapatkan. Mereka tertarik untuk mendapatkan Luka Jovic dari Real Madrid. Bahkan Arsenal sudah diketahui meminati Jovic semenjak ia bermain di Liga Jerman. Arteta menilai sang striker cocok dengan gaya permainan dari Arsenal. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Arsenal untuk mendapatkan Jovic cukup terbuka lebar. Jovic sudah memantapkan hati ingin pergi dari Real Madrid.
karena ia minim mendapatkan jam bermain di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti. Dikabarkan Arsenal bisa mengamankan jasanya dengan bayaran sebesar 30 juta euro saja. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.